ووهب له الأكل وسائر النعم والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmat taufik kepada kita semua. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan alam, yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan menciptakan bumi dengan pasak, membentangkan samudra alam dengan keagungan. Dialah Allah, Rabbul Arsyil Azim, Sang Rabb pencipta alam semesta. Dialah Allah yang maha tinggi, yang wajib dipuji keagungannya. Dialah Allah yang azim, yang senantiasa disebut asma-Nya, dan dialah Allah yang maha terpuji, lagi maha mulia terhadap hamba-hambanya. Salawat salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan atas baginda junjungan kita semua, baginda yang kita nantikan syafaatnya, baginda yang mulia penerimaan kitab suci Al-Quran kalam Allah yang kuasa, yang telah membawa umat manusia ke jalan lillahi ta'ala, yaitu Nabiyuna wa syafi'una wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hudurul karim, ahlan wa sahlan bikum ahli wa khillani, sakantum fi sanaya wijdani, hazil qawafi atatni tantashi farahan, wa haddasatni hadisan duna unwani, nahtafilul yawm bitakharruj duf'atin jadidatin minal mutawaffiqat ba'da juhdin wa ta'bin wa sayin wa ra'a ahlamihinna fahani'an lahunna waliman waqafa khalfahunna fa antunna zuhuru haflina wa nujumu sama'ina yusyarikuna farahun al-yawma biri'ayatin karimah. Kepada yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Sorong Kiai Haji Ahad Saka MPD, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Hidayatullah Papua Barat Ustadz Hasran Ambal SPDI, dan Papua Barat Daya Ustadz Rusdan MPD, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Sorong Ustadz Muhammad Ali Lingga SHI, yang kami hormati Mudir Al-Mawaddah Ustadz Kamarudin LC, yang kami hormati Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong, yang kami hormati Ketua Muhammadiyah Kabupaten Sorong, yang kami hormati Ketua Muslimat Hidayatullah Kabupaten Sorong, yang kami hormati Ketua GMT Kabupaten Sorong, yang kami hormati Ketua GOE Kabupaten Sorong, yang kami hormati para anggota Dewan Provinsi dan Kabupaten yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang terhormat Kepala Sekolah se-Kabupaten Sorong, yang kami hormati wali santri dan semua tamu undangan yang tidak bisa disebut satu persatu namanya. Tarhiban wa targiban bikulli sadatil hadirin al-a'izzah wal ailatil karimatil lati syarraftana bihuduril hafli fa'azzinu lana bi an nabda'a hadzal haflah. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya sejenak untuk bisa hadir dalam acara penamatan dan wisuda santriwati Tahfidzul Quran tahun pelajaran 2023-2024. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara penamatan dan wisuda santriwati Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Sorong tahun ajaran 2023-2024 tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan Gemahoyu Ilahi. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hidayatullah. Menyusul acara berikutnya sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pembacaan matan Al-Mu'thaha Fitambi Suratil Fatihah. Selanjutnya acara yang keenam, pidato santriwati 3 bahasa. Acara yang ketujuh, pembacaan SK kelulusan. Acara ke-8, prosesi wisuda. Acara ke-9, penyerahan sertifikat Tahfidzul Quran. Acara yang ke-10, nasyid santriwati. Acara yang ke-11, penyampaian pesan dan kesan wali santri. Acara yang ke-12, doa dan penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah yang menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dan emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata,
Segala bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Bimas Islam dan PLT Pendis Bapak Jumain SIP, yang terhormat Bapak Rektor IAIN atau yang mewakili Bapak Dr. Muhammad Satir, yang terhormat Bapak Pengawas MTS Bapak Sirajuddin SPD, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Hidayatullah Papua Barat Ustadz Hasdar Ambal SPD, dan Ketua Pimpinan Wilayah Hidayatullah Papua Barat Daya Ustadz Rusdan MPD, yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Ustadz Ali Lingge SHI, yang terhormat para bapak, para ibu tamu undangan, wali santri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa bersyukur yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di acara yang begitu menggembirakan bagi wali santri sekalian, dan tentunya kita juga bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami secara pribadi dan mewakili segenap panitia dan pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah terlibat dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Dan tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa terima kasih itu sebagai bentuk ungkapan dari hati kita. Dan tentunya kami selaku ketua panitia ingin menyampaikan beberapa poin penting terkhusus bagi wali santri yang memberikan amanah, masih percaya pada Pondok Pesantren Hidayatullah, yang mana mereka telah menitipkan anak mereka di sini. Kita didik selama 3 tahun, kita didik selama 6 tahun, dan alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa melakukan kegiatan yaitu wisuda tahfizul Quran dan kelulusan. Alhamdulillah, para wali santri yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, di sana kita ada tulis, ya, kita ada pajang di spanduk besar anak-anak yang telah menyelesaikan hafalannya. Apa yang tertulis di spanduk tersebut itu sudah yang kita ujiankan. Alhamdulillah ada santri kita, 2 santri telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. 2 santri. Tapi ketika ujian di sini ujiannya sekali duduk, ya, ujiannya sekali duduk, ujian hafalan.
ketika ujiannya sekali duduk dia hanya bisa menyelesaikan 22 juz, maka itulah yang kita tulis di sertifikat Qur'annya, di ijazah pondoknya, dan di spanduk yang kita pajang di sana. Walaupun dia sudah menyetor hafalannya 30 juz, tapi ketika ujian sekali duduk dia tidak mampu menyelesaikannya 30 juz, ada yang 20 juz, kita tulis 20 juz. Begitu juga ada yang menyelesaikan hafalannya 10 juz, menyetor hafalannya. Ketika diujiankan sekali duduk, dia hanya mendapatkan hafalannya 7 juz, itu yang kita tulis. Jadi murni apa yang bapak-bapak, ibu-ibu lihat terpampang di sana, itulah hasil dari ujian anak bapak ibu sekalian. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat membanggakan kita semua, membanggakan pondok kita, membanggakan tentunya wali santri, tamu undangan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan, tentunya akan memuliakan para penghafal Al-Quran. Dan ada janji dari Rasulullah bahwasanya orang tua akan diberikan mahkota ketika anaknya menghafal Al-Quran. Dan ucapan terima kasih kami juga mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah untuk semuanya tamu undangan yang turut hadir memeriahkan acara ini. Sekiranya tanpa tamu undangan maka acara ini tidak akan berjalan seperti yang kita lihat sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan kita melalui pena ilmu pengetahuan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, sosok yang kita harapkan mendapatkan syafaatnya nanti. Alhamdulillah, yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong atau yang mewakili, Rektor IAIN Sorong atau yang mewakili, Ketua MUI Kabupaten Sorong, Ketua MUI Kota Sorong, Ketua Muhammadiyah Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Sorong, Ketua NU Kabupaten Sorong, Ketua Pengurus Wilayah Hidayatullah Papua Barat, Ustadz Hasdar Ambal SPDI, Ketua Pengurus Wilayah Papua Barat Daya, Ustadz Muhammad Rusdan SPDI MPD. Ya, beliau berdua ini sekaligus merupakan pembina. Kalau Ustadz Hasdar pembina Yayasan Kampus Madiyah Hidayatullah Manowari, Ustadz Rusdan sebagai pembina Kampus Madiyah Hidayatullah Kabupaten Sorong. Yang kami hormati ketua tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh wanita, para guru dan pengasuh, orang tua siswa, dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu arifu bnu muhrimina raji ridha ilahina yakina alhamdulillahilladzi qad yassara kitabahu mujawwadan muyassara summa salatuhu ala syafi'ina Muhammadin wa kulli man aqra'ana wa ba'du minni lakumu muwaddaha fi ba'di tanbihatina fil fatihah haqqiq hurufaha kaza sifatiha fasihhatus salati min sihhatiha رقق عوض الحمد معنا يا فتى والمستقيم قبل تفخيم أتى قولك الرحمن لا أرحمان فأعط حق الحرف يعني راءان فأخفيا تخريرها مشددا وحاذرا تمطيط إيا شددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram Raisu Muassasa Hidayatillahi Al-Islami Al-Ustazu Muhammad Ali Lingge SHI. Al-Mukarram Azizi Raisu Al-Madrasati As-Sanawiyah Hidayatillah Al-Ustazu Nasruddin Esos. Al-Mukarram Mudiru Ma'hadi Hidayatillahi Al-Islami Al-Ustazu Kamaruddin LC. Al-Mukarram Raisu Al-Madrasati Aliyah Ma'ali Al-Ustazu Syarif SPD MPD. Peace be upon you and Allah mercy and blessing. Dear Head of LPIH, Honorable Camat MTS NMA Integral Hidayatullah Sorong Regency, Dear Mr. and Mrs. Teacher of MTS NMA Integral Hidayatullah, the Honorable Ustadz and Ustazah of the Hidayatullah Al-Muwaddah Islamic Boarding School, Sorong Regency, as well as parents, guardian of students, and friends whom we love, and my beloved comrades in arms who present this morning. On this occasion, let's together express our gratitude for the grace of Allah who has given His blessing to all of us, so that on this happy occasion, we can still gather together at the even farewell to Class 9 and 12 students for the 2023-2024 academic year. Yang terhormat Kepala LPIH, yang terhormat Camat MTS MA Integral Hidayatullah Kabupaten Sorong, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru MTS MA Integral Hidayatullah, yang terhormat Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Mawaddah Kabupaten, serta orang tua wali santri dan teman-teman yang kami cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari kegelapan menuju cahaya petunjuk. Teman-temanku yang selalu berbahagia, mungkin dalam waktu 3 tahun yang kita lalui banyak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara sesama teman dan berperilaku tidak baik kepada adik kelas. Namun semua itu merupakan kenangan terindah yang akan kita kenang kelak. Untuk adik kelas kami, lanjutkan perjuangan kalian dan raih prestasi sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan sekolah tercinta kita.
Demikian sepatah kata yang kami sampaikan sebagai perwakilan segenap siswa kelas 3. Selamat berpisah. Jangan berhenti di sini. Mari melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni pembacaan SK kelulusan oleh Ketua Pendidikan Integral Berbasis Tauhid diwakilkan oleh Ustazah Nur Fariko SPD dan Ustazah Nur Halimah SPD. Kepada Ustazah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Madrasah nomor 26 tahun 2024 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Integral Hidayatullah menimbang A. Bahwa dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian madrasah. B. Bahwa ujian madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. C. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 10 bulan Juni 2024. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Integral Hidayatullah tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Integral Hidayatullah tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 pada Madrasah Sanawiyah Integral Hidayatullah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Sorong pada tanggal 2 Juni 2024. Kepala Madrasah Nasruddin Esos. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Sanawiyah Integral Hidayatullah tahun pelajaran 2023-2024. 1. Anissa Nurkolbi lulus. 2. Anissa Sugianto lulus. 3. Akila Mumtazah lulus. 4. Aurelia Raisya Irsyandi lulus. 5. Khaila Adindri Soraya Ahmad lulus. 6. Dewi Sulistiawati lulus. 7. Fani Afnan Janati Fitmatan lulus. 8. Fitria Ramadhani Eli lulus. 9. Hafsah Nur Asisifa lulus. 10. Kasih Ayumi lulus. 11. Miss Dayanti lulus. 12. Mutia Halisa Ramadhani lulus. 13. Nadia Aurelia lulus. 14. Naura Raya Yumna lulus. 15. Niswatun Nafiah Aksarianto lulus. 16. Nur Aisyah Sabrina Inaya lulus. 17. Nur Fadila Azahra lulus. 18. Nurul Hafizah lulus. 19. Putri Aulia Hinaya lulus. 20. Raihana Zakia Sahabudin lulus. 21. Raihanum Humaira Asuge lulus. 22. Siti Zahra Salsabila Ahmad lulus.
23 Siva Audrey Ramadhani, lulus. 24 Tita Ramadhani Pelu, lulus. 25 Tria Azizatul Wafiroh Mukhlisin, lulus. Keputusan Kepala Madrasah nomor 20 tahun 2024 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah menimbang A. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian madrasah. B. Bahwa ujian madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. C. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 6 bulan Mei 2024. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 pada Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Kepala Madrasah Syarif SPDI MPD. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah tahun 2023-2024. 1. Andida Fahmia Ilmi, lulus. 2. Erna Dwi Ningsih, lulus. 3. Fikroh Lutfi Aulia, lulus. 4. Jumulia Sasya, lulus. 5. Macica Airin Kamaldira, lulus. Nur Fadila, lulus. 7. Rifka Sadia Rumain, lulus. 8. Sumaya Alhamid, tertanda Kepala Madrasah Syarif SPDI MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syifa Audrey Ramadhani binti Syamsuddin, tempat tanggal lahir Sorong, tanggal 28 Agustus 2009. Moto, berusahalah untuk tetap tegar walaupun dunia sangat kejam. Anissa Sugianto binti Sugianto Prabowo Sutejo, Sorong, 4 Maret 2009. Moto, menuntut ilmu dengan ikhlas, menyelesaikan masalah dengan tegas, mengejar impian dengan bebas. Siti Salma Hashim binti Hashim, Sorong, 26 Februari 2006. Moto, tetap berusaha walau semua orang meragukanmu. Ananda Kaila Adindri Soraya Ahmad binti Ahmad Hendriyono, Sorong, 1 Juli 2009. Moto,
Semua boleh hancur, tapi jangan doa kedua orang. Adam Belu, Sorong, 19 September 2008. Tidak akan ada anak yang sukses tanpa doa orang tua. Nurul Hafizah binti Darwis Syamsuddin, Sorong, 1 Agustus 2009. Moto: jangan membuat orang tua menangis karena kegagalan, tapi buatlah orang tuamu menangis karena keberhasilan. Akila Mumtaza binti Muhammad Amin, Manokwari, 6 Januari 2009. Moto: bermimpilah setinggi langit dan kejarlah mimpimu dengan ilmu yang bermanfaat. Aurelia Raisya Irsandi binti Denny Eka Sandi, Sorong, 9 Maret 2010. Moto: dreams belong to everyone, but success doesn't come to lazy people. Nur Aisyah Sabrina Inayah bin almarhum Muhammad Rahyudin, Sorong, 25 April 2009. Jangan membedakan prosesmu dengan proses orang lain. Nur Fadila binti Pemiludin, Sorong, 12 Januari 2007. Kalau sudah terwujud, jangan lupa untuk bersujud. Raihana Zakiyah Sahabuddin binti Syam Sahabuddin, Sorong, 9 Mei 2009. Dengan doa ayah, ibu terus membuat impian menjadi nyata hingga surganya di depan mata. Nafiah Aksarianto binti Agus Rianto, Sorong, 15 Mei 2009. Moto: proses memang membuat lelah, tapi dengan bismillah, insya Allah endingnya akan menjadi alhamdulillah. Hafsah Nur Asy Syifa binti Mariono, Sorong, 6 Mei 2009. Tetaplah berusaha, karena sesungguhnya tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Fitria Ramadhani Eli binti Muhammad Iqbal Eli, Cilacap, 29 Agustus 2009. Moto: semua orang ingin menjadi diri sendiri, sedangkan saya ingin menjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan saya. Naura Raya Yumna binti Abdullah, Sorong, 26 Maret 2009. Jadilah muslimah sejati yang selalu mengedepankan nurani agar Allah selalu bersamamu. Nur Fadila Az-Zahra binti Runi, Sorong, 13 Juni 2009. Moto: sabar adalah ilmu tingkat tinggi, bentuk syukur paling dalam. Siti Zahra Salsabila Ahmad binti Ahmad Johari, Sentani, 18 Februari 2009. Percayalah, di saat kamu ikhlas dengan keadaanmu, disitulah Allah merencanakan kebahagiaan untukmu. Fani Afnan Jannati Fitmatan binti Muhammad Nur Fitmatan, Kaimana, 19 Juni 2009. Orang. Nadia Aurelia binti Dul Halim, Sorong, 18 Juli 2009. Kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Adnida Fahmia Ilmi binti Kasirun, Sorong, 13 Februari 2007. Moto: ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jir. Macica Airin Kamaldira binti Kamaldira, Sorong, 16 Maret 2007. Find struggle in adversity. Raihanum Humaira Asuge binti Rahman Asuge, Sorong, 30 Maret 2009. Sibuklah memperbaiki diri, bergeraklah menjadi hamba yang Allah cintai. Ananda Rifka Sa'dia Rumain binti Muhnur Rumain, Balikpapan,
21 November 2006. Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa. Kasih Ayubi binti Hasanuddin Hamzah, Sorong, 24 April 2009. Moto: saat kita punya harapan, maka kita akan fokus untuk mencapai tujuan. Ananda Tria Azizatul Wafiro Muhlisin binti Muhlisin, Sorong, 27 Mei 2009. Moto: yakinlah kepada Allah, bermimpilah yang besar, kerja keraslah, maka kesuksesan akan datang kepadamu. Ananda Sumayyah Al-Hamid binti Said Idrus Al-Hamid, Fakfak, 29 Juli 2006. Moto: Allah tahu usaha dan kerja keras. Dewi Sulistiawati binti Asep Suhadi, Serang, 12 Juli 2008. Moto: tidak ada yang lebih baik dari apa yang Allah takdirkan untukmu. Ananda Putri Aulia Hinaya Latif binti Abdul Latif, Sorong, 27 April 2009. Moto: jadilah yang terbaik di mata Allah, jadilah yang sederhana di mata manusia. Ananda Mutia Kalisa Ramadhani binti Jatmiko Ari Purnama, Sorong, 20 September 2008. Yang hancur itu rencanamu, bukan masa depanmu, dan yang gagal itu usahamu, bukan hidupmu. Tak ada gunanya meratapi kesedihan, perlahan melangkahlah. Selanjutnya, Anissa Nurqalbi binti Amirullah, Sungguh Minasa, 16 November 2009. Moto: fal ilmu jauharu latifun, la yaslihu illa lil qalbin nadhif. Ananda Dwi Ningsi binti Suparno Hadi, Wamena, 24 Mei 2006. Bekerja keraslah sampai hal yang mahal terlihat murah. Ananda Misdayanti binti Teguh Wijayanto, Sorong, 4 Juni 2008. Moto: mustahil Allah akan membawamu sejauh ini untuk kegagalan. Demikianlah santriwati lulusan MA MTS Integral Hidayah. Diraih oleh Ananda Anissa Nurqalbi. Berikutnya, lulusan terbaik tingkat MA Integral Hidayatullah Kabupaten Sorong, bidang akademik, Jurusan MIPA, juara ketiga diraih oleh Ananda Rifko Sadia Rumai. Juara kedua diraih oleh Ananda Erna Dwi Ningsi. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Anida Fahmia Ilmi. Kepada Ustazah Mahiro Mujahidah SPD diminta hadir di atas panggung untuk menyerahkan piala penghargaan.
Demikianlah lulusan terbaik dari kelas 9 dan kelas 12 MA Integral dan juga MTS Integral Hidayatullah Kabupaten Sorong, yang dimana dari keenam ada Siti Salma Hashim dengan jumlah hafalan yang diujiankan 22 juz. Mari sama-sama ucapkan barakallah. Ananda Sumaya Alhamid dengan jumlah hafalan yang diujiankan 20 juz. Barakallah. Mohon maaf kepada Ustazah. Selanjutnya, Ananda Nurfadila Az-Zahra dengan jumlah hafalan 10 juz. Syifa Audrey Ramadhani dengan jumlah hafalan 7 juz. Ananda Mutia Halisa Ramadhani dengan jumlah hafalan 8 juz. Fikrah Lutfi Aulia dengan jumlah hafalan yang diujiankan 7 juz. Ananda Anissa Sugianto dengan jumlah hafalan yang diraih sebanyak 7 juz. Siti Zahra Salsabila Ahmad dengan jumlah hafalan yang diujiankan 7 juz. Ananda Andida Fahmia Ilmi dengan jumlah hafalan 6 juz. Ananda Anissa Nurkolbi dengan jumlah hafalan 5 juz. Selanjutnya, Ananda Fitria Ramadhani Eli dengan jumlah hafalan 5 juz. Ananda Kasih Ayumi dengan jumlah hafalan yang diujiankan 5 juz. Ananda Erna Dwi Ningsih dengan jumlah hafalan yang diperoleh 5 juz. Selanjutnya, Ananda Rifka Sa'dia Rumain dengan jumlah hafalan 5 juz. Ananda Naura Raya Yumna dengan jumlah hafalan 5 juz. Ananda Tria Azizatul Wafiro dengan jumlah hafalan 5 juz. Demikianlah santriwati yang telah menyelesaikan target hafalannya selama mengenyam pendidikan di Sekolah Integral Hidayatullah Kabupaten Sorong, di mana target hafalan yang kita tentukan dari awal masuk sekolah yaitu ketika lulus santri menyelesaikan target sebanyak 5 juz. Dan ananda-ananda yang di atas panggung ini mohon maaf ada yang tertinggal. Tadi sudah kami panggil kembali Ananda Nadia Aurelia dengan jumlah hafalan 8 juz. Barakallah. Selanjutnya penyerahan selempang sebagai simbolis wisuda tahfizul Quran yang akan diwakilkan oleh Ketua Majelis Taklim Jamiatul Hasanah bisa hadir di atas panggung untuk menyerahkan selempang. Dan juga kami mohon kesediaannya untuk Ketua Gabungan Majelis Taklim Kabupaten Sorong
atau yang mewakili untuk juga memberikan apresiasi dan juga penghargaan secara simbolis, yaitu selempang kepada santri kita. Kepada Ananda yang dikalungkan selempang, mungkin bisa maju satu langkah untuk diambil dokumentasi. Maju satu langkah. Yang dikalungkan selempangnya, mohon Ustazah Fitri atau Ustazah Mahani untuk mengarahkan. Kami juga memohon doa dari Bapak Ibu sekalian untuk ananda-ananda kita, baik yang telah menyelesaikan targetnya maupun yang belum menyelesaikan target hafalannya, untuk bisa istiqomah menjaga hafalannya dan terus memurojaah hafalannya hingga bisa membawa Bapak Ibu sekalian menuju surganya Allah Ta'ala, dan juga memberikan mahkota cahaya, mahkota yang paling terang sinarnya di surga kelak. Amin amin ya robbal alamin. Kami lanjut membacakan lulusan terbaik bidang tahfiz dari program reguler tingkat MTS Integral Hidayatullah Kabupaten Sorong. Ananda Anissa Nur Kolbi. Selanjutnya, lulusan terbaik tahfiz bidang tahfiz program reguler tingkat MA Integral Hidayatullah Kabupaten Sorong, Ananda Anida Fahmia Ilmi. Kita sama-sama ucapkan barakallah. Untuk penyerahan penghargaan, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Kepala Pendis Kemenak Kabupaten Sorong, penghargaan plakat diberikan kepada lulusan terbaik program Tahasus. Sedikit informasi, program Tahasus merupakan program khusus yang disediakan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Sorong, yaitu program khusus menghafal. Namun di samping menghafal Al-Quran, mereka juga tetap belajar formal dan juga tetap belajar di bidang akademik. Kemudian program reguler adalah program yang juga menghafal Al-Quran, namun tetap juga disibukkan dengan belajar di bidang akademiknya juga. Jadi Masya Allah, luar biasa ananda-ananda yang mendapatkan penghargaan di bidang akademik, tapi juga mendapatkan pendidikan di bidang tahfiz, unggul di akademik dan juga unggul di tahfiz.
Dan kategori lulusan terbaik ini tidak hanya diambil dari hafalan terbanyak, tapi kita ambil dari nilai tertinggi ketika ujian. Jadi yang hafalannya banyak belum akan bisa kalah dari yang hafalannya sudah mencapai target tapi nilainya lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan ku sia-siakan waktu yang terus berjalan untuk meraih impian masa depan gemilang, berguna bagi agama, bangsa juga negara. Semangatkan ku jaga untuk terus berjuang. Walau lelah berkorban, takkan pernah menyerah. Tantangan dan rintangan kan ku hadapi semua. Saya di sini ku sendirian, merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidup ku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah ibu. Suatu saat nantikan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati dari Bapak dosen atau yang mewakili, yang kami hormati dari Bapak Ketua MUI, yakni teman saya mulai tahun 82, itu Bapak Saka. Dulu sama-sama di MUI Kabupaten, tapi sekarang beliau naik dari MUI. Dulu sama-sama MUI Kecamatan, sekarang beliau naik jadi MUI Kabupaten. Mudah-mudahan bisa sukses dan bisa mengarahkan umat Islam ke jenjang yang lebih baik. Dan kami hormati pula para bapak selaku pengasuh pondok Hidayatullah, tingkatan atas sampai yang bawah tidak kami sebut satu persatu karena tidak hafal pula. Dan kami hormati pula
tamu undangan yang lain, dan wabil khusus kami sampaikan kepada Ibu Ustazah, karena yang di sini tadi jarang disebut ya, Ibu Ustazah. Padahal ini yang peranan sangat penting bagi anak-anak cucu kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi setengah siang ini kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian bisa hadir atas undangan yang lewat WA group aja. Kita bisa sama-sama untuk hadir, kita menghadiri atas undangan yakni dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Mudah-mudahan atas kehadiran kita mulai persiapan mandi sampai di tempat ini, mudah-mudahan Allah menilai selaku ibadah. Amin, Allahumma amin. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, sekarang jam 11.15, saya minta waktu sedetik dan sampai secukupnya. Yang pertama perlu kami mengucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang mana selama 3 tahun cucu kami belajar di sini. Kemungkinan saya mewakili dari teman-teman semuanya, kemungkinan anak-anak kita atau cucu-cucu kita selama di sini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih Bu. Selama di sini anak saya dan cucu saya baru masuk, kita akui cucu saya dulu baru masuk di sini membaca basmalah aja kurang sempurna, bukan nggak bisa, kurang sempurna. Namun untuk saat ini anak-anak cucu-cucu kita tadi sampai kita mendengar merinding seluruh badan kita, sampai ada yang hafal, sudah hafal maksudnya 30 juz. Masya Allah Pak Buya, ini sangat-sangat berjasa betul bagi Bapak Ustadz maupun Bapak Ustazah yang mana bisa membimbing anak-anak cucu kita sampai bisa menghafalkan Al-Quran yang setebal itu. Masya Allah. Mudah-mudahan, karena perlu diketahui sedikit kami sampaikan, bukan para ustadz ini, para wali murid, ini pesan sedikit kita campur aduk. Ini pesan pada wali murid yang mana apabila orang itu hafal Quran bebas untuk masuk surga pintu 8. Masya Allah. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz maupun Pak Ustazah yang mana bisa membimbing anak-anak cucu-cucu kita untuk membahagiakan orang tua terutama, dan membahagiakan nantinya di dalam keluarga yang akan ditempuh oleh anak cucu-cucu kita. Dan untuk selanjutnya kemungkinan mohon maaf, tidak menutup kemungkinan karena masih anak remaja, yang jelas banyak kesalahan, yang banyak yang disengaja dan tidak, atau yang tidak, yang jelas banyak yang disengaja. Kesalahan terhadap anak saya, terhadap ustazah maupun Bapak Ustadz. Kami mewakili dari teman-teman wali murid mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz maupun Bapak Ibu Ustazah. Maaf Ibu Ustazah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Ustadz bisa memaafkan atas kesalahan anak cucu-cucu kami, sehingga ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak cucu kami ini dengan kerelaan, dengan keikhlasan, atau memaafkan Bapak Ustadz dan Ustazah, ilmu yang didapat oleh anak cucu kami ini adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu kesan saya terhadap Bapak Ustadz.
Satu lagi kesan kepada Bapak Ustadz ini dari saya selaku wakil dari wali murid ke semuanya. Yang jelas ada permintaan dan ada sedikit kekecewaan. Kurang maksudnya begitu Pak. Kalau anak kita itu di sini bisa sempurna dan pandai-pandai semua, insya Allah kita merasa senang dan bangga. Namun maka dari itu saya mohon dengan hormat dan supaya Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah, saya pesan ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan supaya anak-anak cucu kita yang kita titipkan di sini bisa memuaskan kita selaku wali murid. Itu yang terakhir. Dan pesan kepada teman-teman wali murid, mari kita sama-sama supaya anak kita ini menjadi anak yang baik. Tidak menutup kemungkinan untuk zaman sekarang kita dengan ustadz dan ustazah itu bertolak belakang. Jujur, monggo kita koreksi. Apa saya katakan bertolak belakang? Maaf, ini sebetulnya punya ustadz, namun saya ini bukan menceramai ustadz, namun memberitahu, mengajak kepada ibu dan bapak wali murid. Apa saya katakan bertolak belakang? Kalau di sini dilarang pakai HP dan dilarang untuk istilahnya untuk main-main keluar dan sebagainya. Namun kalau anak kita itu sudah pulang ke rumah, kadangkala kita sebagai orang tua dan yang punya cucu, jujur saya sendiri, kadangkala yo kasihan wong neng pondok karo Pak Ustadz dilarang banget ben delok raketang sedilut. Nah, kadangkala seperti itu. Itu saya katakan bertolak belakang. Kita sebagai orang tua, para bapak dan para ibu, jadi kadangkala Pak Ustadz sudah melarang atau menganjurkan untuk sholat malam tahajud minimal witir. Tapi anak kita kalau di rumah main HP dibebaskan. Enggak witir pun dibiarkan. Bahkan ibu-ibu dan bapak sekalian, jujur, kadangkala ya saya sendiri bukan orang lain. Saking lamanya anak kita dan cucu kita tidak kita ajak rekreasi. Kadangkala kita punya pemikiran masak yang enak bu, cucu kita dan anak kita ajak ke Tanjung sampai lupa belajar dan sebagainya. Disitulah saya katakan bertolak belakangnya. Maka dari itu ini kita berpesan mengajak kepada teman-teman wali murid, monggo kita sama-sama supaya tujuan kita dan ustadz dan ustazah yang ada di sini supaya berjalan bersama. Kalau di sini adalah tanggungan ibu ustadz maupun ustazah, kalau di rumah adalah tanggungan kita selama anak kita itu di rumah atau mungkin ada pulang. Nah itu kita harus selalu mengawasi dan selalu mengkoordinir karena masih anak-anak remaja, kadangkala ketemu teman-teman yang lama, obrol sampai lupa hal-hal yang ditentukan oleh syariat. Dan untuk selanjutnya para bapak dan para ibu yang kami hormati, untuk menunjang kemudahan pemikiran anak kita untuk mudah memahami dan menghafal Al-Quran dan yang lain, ilmu yang lain, maka dari itu kami mengajak kepada para bapak dan para ibu wali murid, asupan atau mungkin makanan yang kita kirimkan ke pondok ini, marilah kita teliti sebaik mungkin, kita berusaha sehalal mungkin, thayyibah yang bagus, thayyibatun dan halalun, baik dan halal, supaya apa, anak kita nanti kalau menuntut ilmu di sini yakni dimudahkan atau mudah menerima ilmu. Karena apa, perlu kami sampaikan kepada para bapak dan para ibu wali murid, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh cucu kita ini, kalau hal-hal yang kurang baik berarti jadi darah daging pun yang kurang baik.
Lah untuk menghafal ayat-ayat Allah, karena ayat Allah ini yang suci, ya kemungkinan agak susah untuk menghafal Al-Quran maupun ilmu-ilmu yang lain. Mungkin tidak perlu kami panjangkan lebar karena ini waktu ini sudah hampir 10 menit kita ngomong di sini. Ini sudah waktunya Kampung Tengah untuk diisi. Maka dari itu para bapak dan para ibu yang kami hormati, mungkin selama di sini sekali lagi kita sama-sama ustadz maupun ustazah ada hal-hal selama di sini mungkin yang tidak berlanjut. Tadi telah disampaikan tetap hubungan ukhuwah Islamiyah tetap, namun mungkin yang tidak berlanjut tetap berusaha untuk sebaik mungkin kita tetap bersilaturahmi kalau ada waktu untuk ke pondok. Ya mungkin ada hal-hal yang salah, saya mewakili dari wali murid mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ustadz maupun ustazah. Dan sesama wali murid pula, saya mewakili teman-teman, kemungkinan ada hal-hal yang kurang berkenan dari kita selaku orang tua satu dengan yang lain, mungkin waktu menjenguk atau mungkin ada laporan dari anak sama orang tua, oh mbah saya waktu di sana dicubit ini, mbah saya waktu di sana diganggu ini. Ya mari kita sama-sama ngelegowo, kita sama-sama orang tua sama orang tua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kami berpesan kepada anak murid, ya kita sama-sama mungkin yang berpisah, pasti namanya anak ada yang sok pernah mungkin mengganggu kepada teman yang lain, ada yang pernah mungkin menyalahi dan sebagainya. Ya kita mewakili dari orang tua, sama-sama dimaafkan adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian kalau tidak ada kesalahan satu dengan yang lain, insya Allah mau melanjutkan ke jenjang pendidikan, insya Allah kita sama-sama mendoakan seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan dan kesan yang telah dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati dari Bapak dosen atau yang mewakili, yang kami hormati dari Bapak Ketua MUI, yakni teman saya mulai tahun 82, yaitu Bapak Saka. Dulu sama-sama di MUI Kabupaten, tapi sekarang beliau naik dari MUI. Dulu sama-sama MUI Kecamatan, sekarang beliau naik jadi MUI Kabupaten. Mudah-mudahan bisa sukses dan bisa mengarahkan umat Islam
ke jenjang yang lebih baik. Dan kami hormati pula para bapak selaku pengasuh pondok Hidayatullah tingkatan atas sampai yang bawah, tidak kami sebut satu persatu karena tidak hafal pula. Dan kami hormati pula tamu undangan yang lain, dan wabil khusus kami sampaikan kepada Ibu Ustazah, karena yang di sini tadi jarang disebut ya, Ibu Ustazah, padahal ini yang peranan sangat penting bagi anak-anak cucu kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi setengah siang ini kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian bisa hadir atas undangan yang lewat WA group aja. Kita bisa sama-sama untuk hadir, kita menghadiri atas undangan yakni dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Mudah-mudahan atas kehadiran kita mulai persiapan mandi sampai di tempat ini, mudah-mudahan Allah menilai selaku ibadah. Amin, Allahumma amin. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, sekarang jam 11.15 menit. Saya minta waktu sedetik dan sampai secukupnya. Yang pertama perlu kami mengucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang mana selama 3 tahun cucu kami belajar di sini. Kemungkinan saya mewakili dari teman-teman semuanya, kemungkinan anak-anak kita atau cucu-cucu kita selama di sini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih Bu. Selama di sini anak saya dan cucu saya baru masuk, kita akui cucu saya dulu baru masuk di sini membaca basmalah aja kurang sempurna, bukan nggak bisa, kurang sempurna. Namun untuk saat ini anak-anak cucu-cucu kita tadi sampai kita mendengar merinding seluruh badan kita, sampai ada yang hafal, sudah hafal maksudnya 30 juz. Masya Allah Pak Buya, ini sangat-sangat berjasa betul bagi Bapak Ustadz maupun Bapak Ustazah yang mana bisa membimbing anak-anak cucu kita sampai bisa menghafalkan Al-Quran yang setebal itu. Masya Allah. Mudah-mudahan, karena perlu diketahui sedikit kami sampaikan, bukan para ustadz ini, para wali murid, ini pesan sedikit kita campur aduk. Ini pesan pada wali murid yang mana apabila orang itu hafal Quran bebas untuk masuk surga pintu 8. Masya Allah. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz maupun Pak Ustazah yang mana bisa membimbing anak-anak cucu-cucu kita untuk membahagiakan orang tua terutama, dan membahagiakan nantinya di dalam keluarga yang akan ditempuh oleh anak cucu-cucu kita. Dan untuk selanjutnya kemungkinan mohon maaf, tidak menutup kemungkinan karena masih anak remaja, yang jelas banyak kesalahan, yang banyak yang disengaja dan tidak, atau yang tidak, yang jelas banyak yang disengaja. Kesalahan terhadap anak saya, terhadap ustazah maupun Bapak Ustadz. Kami mewakili dari teman-teman wali murid mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz maupun Bapak Ibu Ustazah. Maaf Ibu Ustazah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Ustadz bisa memaafkan atas kesalahan anak cucu-cucu kami, sehingga
ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak cucu kami ini dengan kerelaan, dengan keikhlasan, atau memaafkan Bapak Ustadz dan Ustazah, ilmu yang didapat oleh anak cucu kami ini adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu kesan saya terhadap Bapak Ustadz. Satu lagi kesan kepada Bapak Ustadz ini dari saya selaku wakil dari wali murid ke semuanya. Yang jelas ada permintaan dan ada sedikit kekecewaan, kurang maksudnya begitu Pak. Kalau anak kita itu di sini bisa sempurna dan pandai-pandai semua, insya Allah kita merasa senang dan bangga. Namun ya, maka dari itu saya mohon dengan hormat dan supaya Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah, saya pesan ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan supaya anak-anak cucu kita yang kita titipkan di sini bisa memuaskan kita selaku wali murid. Itu yang terakhir. Dan pesan kepada teman-teman wali murid, mari kita sama-sama supaya anak kita ini menjadi anak yang baik. Tidak menutup kemungkinan untuk zaman sekarang kita dengan ustadz dan ustazah itu bertolak belakang. Jujur, monggo kita koreksi. Apa saya katakan bertolak belakang? Maaf, ini sebetulnya punya ustadz, namun saya ini bukan menceramai ustadz, namun memberitahu, mengajak kepada ibu dan bapak wali murid. Apa saya katakan bertolak belakang? Kalau di sini dilarang pakai HP dan dilarang untuk istilahnya untuk main-main keluar dan sebagainya. Namun kalau anak kita itu sudah pulang ke rumah, kadangkala kita sebagai orang tua dan yang punya cucu, jujur saya sendiri kadangkala ya kasihan wong neng pondok karo Pak Ustadz dilarang banget ben delok ra ketang sedilut. Nah, kadangkala seperti itu. Itu saya katakan bertolak belakang. Kita sebagai orang tua, para bapak dan para ibu, jadi kadangkala Pak Ustadz sudah melarang atau menganjurkan untuk sholat malam tahajud minimal witir. Tapi anak kita kalau di rumah main HP dibebaskan, enggak witir pun dibiarkan. Bahkan ibu-ibu dan bapak sekalian, jujur, kadangkala ya saya sendiri bukan orang lain, saking lamanya anak kita dan cucu kita tidak kita ajak rekreasi, kadangkala kita punya pemikiran masak yang enak bu, kita cucu kita dan anak kita ajak ke Tanjung sampai lupa belajar dan sebagainya. Disitulah saya katakan bertolak belakangnya. Maka dari itu ini kita berpesan, mengajak kepada teman-teman wali murid, monggo kita sama-sama supaya tujuan kita dan ustadz dan ustazah yang ada di sini supaya berjalan bersama. Kalau di sini adalah tanggungan ibu ustadz maupun ustazah, kalau di rumah adalah tanggungan kita selama anak kita itu di rumah atau mungkin ada pulang. Nah itu kita harus selalu mengawasi dan selalu mengkoordinir, karena masih anak-anak remaja kadangkala ketemu teman-teman yang lama, obrol sampai lupa hal-hal yang ditentukan oleh syariat. Dan untuk selanjutnya para bapak dan para ibu yang kami hormati, untuk menunjang kemudahan pemikiran anak kita untuk mudah memahami dan menghafal Al-Quran dan yang lain, ilmu yang lain, maka dari itu kami mengajak kepada para bapak dan para ibu wali murid, asupan atau mungkin makanan yang kita kirimkan ke pondok ini, marilah kita teliti sebaik mungkin, kita berusaha sehalal mungkin, thayyibah yang bagus, thayyibatun dan halalun, baik dan halal, supaya apa, anak kita nanti kalau menuntut ilmu di sini yakni dimudahkan
atau mudah menerima ilmu. Karena apa? Perlu kami sampaikan kepada para bapak dan para ibu wali murid, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh cucu kita ini, kalau hal-hal yang kurang baik, berarti jadi darah daging pun yang kurang baik. Nah, untuk menghafal ayat-ayat Allah, karena ayat Allah ini yang suci, ya kemungkinan agak susah untuk menghafal Al-Quran maupun ilmu-ilmu yang lain. Mungkin tidak perlu kami panjangkan lebar, karena ini waktu ini sudah hampir 10 menit kita ngomong di sini. Ini sudah waktunya kampung tengah untuk diisi. Maka dari itu para bapak dan para ibu yang kami hormati, mungkin selama di sini sekali lagi kita sama-sama ustadz maupun ustazah, ada hal-hal selama di sini mungkin yang tidak berlanjut. Tadi telah disampaikan tetap hubungan ukhuwah Islamiyah tetap, namun mungkin yang tidak berlanjut tetap berusaha untuk sebaik mungkin kita tetap bersilaturahmi kalau ada waktu untuk ke pondok. Ya mungkin ada hal-hal yang salah, saya mewakili dari wali murid mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ustadz maupun ustazah. Dan sesama wali murid pula, saya mewakili teman-teman, kemungkinan ada hal-hal yang kurang berkenan dari kita selaku orang tua satu dengan yang lain, mungkin waktu menjenguk atau mungkin ada laporan dari anak sama orang tua, oh mbah saya waktu di sana dicubit ini, mbah saya waktu di sana diganggu ini. Ya mari kita sama-sama ngelegowo, kita sama-sama orang tua sama orang tua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kami berpesan kepada anak murid, ya kita sama-sama mungkin yang berpisah, pasti namanya anak ada yang sok pernah mungkin mengganggu kepada teman yang lain, ada yang pernah mungkin menyalahi dan sebagainya. Ya kita mewakili dari orang tua, ya, sama-sama dimaafkan adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian kalau tidak ada kesalahan satu dengan yang lain, insya Allah mau melanjutkan ke jenjang pendidikan, insya Allah kita sama-sama mendoakan seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan dan kesan yang telah dibawa. Acara selanjutnya, penyerahan cenderamata secara simbolis dari orang tua wali santri kepada Dewan Astatis Pondok Hidayatullah Kabupaten Sorong. Diwakili oleh wali santri dari Ananda Syifa Audrey, dimohon menyerahkan cenderamata. Dan dimohon kepada Ustadz Nasruddin dan Ustadz Anang untuk menerima cenderamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Ustadz dan Ustazah, kami tahu bahwa rangkaian kata dan hadiah tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Ustadz dan Ustazah, karena Engkau selalu mendidik dan membimbing kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, sehingga kami bisa sampai ke tahap ini. Mohon terimalah hadiah kecil ini sebagai kenang-kenangan dan mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami perbuat.
baik disengaja maupun tidak disengaja. Jazakumullahu khairan Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.